Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Babu ma yuqalu 'inda dukhulil masjid wal khuruji minhu. Ini bab sesuatu yang dibaca ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. An Nabi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah, apabila masuk seseorang kalian akan masjid, hendaklah dia mengucap salam atas Nabi. Waliyaqul, hendaklah dia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu rahmatmu. Tapi mengucap salam dulu lawan Nabi. Artinya hadirkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kita ingat bahwa kita ini kawa beribadat, kawa ke masjid berkat Nabi. Semuaan apa yang kita peroleh berkat Nabi. Nikmat-nikmat nang datang lawan kita, baik zahir maupun batin, semuaan berkat Nabi. Karena itu orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa selalu menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kharaja, apabila dia keluar, falyaqul, hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku minta akan Engkau dari karuniamu yang agung. Hadithun hasanun sahih wa qad akhrajahu Muslim binahwi. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kana idza dakhala al masjid, adalah beliau apabila masuk masjid, qala, Nabi akan membaca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala fa idza qala dzalik qala syaitan hufidza minni sairal yaum. Jadi bila kita nih membaca itu bila masuk masjid, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim, ujar Nabi, bila kita membaca itu sekali setiap masuk masjid, ujar syaitan, hufidza minni sairal yaum, ini orang terpelihara daripada godaanku sepanjang hari. Sepanjang hari. Nah, jadi bacaannya kada panjang tuh. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. At-targhib fit tayammum. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini disuruh, dianjurkan dalam setiap ibadah kita atau aktivitas kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Salah satunya dengan banyaki bersalawat lawan Nabi. Kita hendak masuk rumah, baca salawat. Hendak masuk masjid, baca salawat dan salam.
Kemudian kita harus ada salawat-salawat yang kita istiqamahkan setiap hari dalam angka tertentu. Dan itu nang kita istiqamahkan barang aja 100kah 200kah mun kawa 1000 atau 10.000, karena Nabi mengatakan man nasiya sholata alayya faqad akhta tariqal jannah, siapa meninggalkan bersalawat kepadaku maka dia tak salah jalan menuju surga. Ini ujar Nabi, siapa meninggalkan salawat. Nasiya di sini bermakna taraka. Siapa meninggalkan salawat lawan Nabi, ini kada maunya punya amalan macam-macam, hizib ini, hizib itu, hizib ini, hizib itu. Tapi kada ada amalan khusus salawat. Maka Nabi menegaskan orang itu tak salah jalan menuju surga. Kada mau sampai ke surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kayak tadi kita hendak masuk masjid saja, kita disuruh mengucap salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Hanyar Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Dan itu dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada penjelasannya, karangan Imam Ghazali. Masuk rumah kita disuruh juga salam, bahkan kita disuruh mengucap salam lagi. Jadi misalnya kita masuk rumah, Assalamualaikum kalau ada orangnya. Kalau kada ada orangnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Hanya masuk rumah, hanya ucap salam lawan Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Apalagi amun kita jadikan amalan salam itu, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita jadikan amalan harian. Ujar Habib Zain bin Semit, itu salawat dibaca, itu salam bagus dibaca 116 kali saben hari. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam atas pian wahai Nabi, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, keberkahan Allah selalu tercurah atas pian. Kalau orang-orang nang kasyaf, orang nang hatinya bersih, mereka akan mendengar jawaban Nabi setiap kali mereka mengucap salam. Di antaranya Imam Ali Khala Qasam, di antaranya Imam Abul Abbas Al-Mursi, Abul Hasan Syadzili, dan banyak lagi tokoh-tokoh wali yang mereka itu mendengar langsung salam baginda Nabi setiap kali mereka mengucap salam. Karena syariat Nabi bila mengucap salam itu wajib disahuti. Nah, kita mengucap salam, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Amun orang bersih mendengar jawaban Nabi. Adapun kita, karena kita ini banyak dosa, banyak hijab, kita kadang mendengar salam Nabi. Tapi walaupun kita kadang mendengar, bukan berarti Nabi kadang menyahut salam kita. Nabi menyahut. Paling tidak kita merasakan, kita meyakini dan kita rasakan di batin bahwa Nabi melihat kita, memperhatikan kita, dan menyahut salam kita. Maka itu akan membuat connect, terhubung batin kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ujar Habib Zain bin Semit, urang nang ma'amalakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh saban hari 116 kali. Ngatakan jumlahnya 116 kali. Maka ketika hendak mati, Rasulullah nang datang menjemput inya. Jadinya kada mati, Nabi nang diambili urangnya, diambili urang. Nang datang tuh orangnya paling bungas manusia, paling agung manusia. Nang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habasyi, memandang Rasulullah dengan dua mata, dengan dua mata kepala, lebih lezat daripada surga dan isinya. Lebih lezat daripada surga dan isinya. Nang kawa mengalahkan kelezatan memandang Rasulullah itu hanya memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surga dan isinya, bidadari, istana-istana, kada apa-apanya lawan kelezatan memandang Rasulullah. Nah, orang itu nang datang mengambil kita, kayak apa hendak mati kada nyaman. Nang maulah sakit mati itu karena di hati ini hibak lawan dunia. Di hati ini penuh lawan dunia. Banyak nang dipikirkan jadi meninggalkan tuh ngalih kayak apa ini, kayak apa ini. Kalau kita hendak bepergian ke Banjar, sementara di rumahnya ada duit miliaran, emas berapa kilo, kayak apa hati hendak tanang, gelisah. Tapi amun kita hendak mati, dan mati itu pasti, dan kita akan meninggalkan salawasan. Kayak apa amun itu tuh nah nang menghantui kita, kayak apa rumahku, kayak apa duitku, kayak apa motorku, kayak apa biniku, kayak apa hendak ada sakit nih tuh, kada hendak mati tapi harus mati, kada hendak meninggalkan tapi harus. Tapi amun nang datang Rasulullah, hilang semuaan sudah. Seluruh kenikmatan dunia lenyap, kada apa-apanya, sirna. Kalau dibanding lezatnya memandang Rasulullah. Surga dan isinya kada apa-apanya kalau memandang Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi amalan itu nah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Binian lakian 116 kali sambil dirasakan di hati, di batin. Nabi melihat, Nabi memandang, Nabi memperhatikan, Nabi menyahut. Hari-hari inya memberi salam lawan Nabi 116 kali, Nabi pun menjawab salam inya 116 kali. Dan salam Nabi itu satu kali aja Nabi menjawab salam, paribasanya sekali aja Nabi menjawab salam lebih berharga daripada salam kita jutaan kali, miliaran kali. Karena keluar dari mulut suci baginda Nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi assalamu alaika
ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh 116 kali ngetakan. Al-Habib Quraisy Baharun, salah seorang murid daripada Habib Umar bin Hafidh, beliau tak dimimpiakan berdapat Rasulullah. Nah, di samping Rasulullah itu ada Sayyidi Habib Umar bin Hafidh. Lalu jar Sayyidi Habib Umar bin Hafidh, wahai Rasulullah, orang nang membaca kepada engkau as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Berbuat as-salatu pulang. Orang yang membaca itu wahai Rasulullah 100 kali, bukan 116, tapi buat as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh 100 kali dibaca, maka orang itu mustahil kada dapat perhatian khusus daripada engkau wahai Rasulullah. Rasulullah senyum, ma'angguk artinya ma'iya'akan. Nah, jadi ini amalan lagi ini kalau kita hendak dapat perhatian khusus daripada Nabi, dapat nazrah pandangan khusus daripada Nabi, mulai di dunia kaina sampai di hendak mati, sampai di alam kubur, sampai di padang mahsyar, sampai kainanya ditimbang, sampai liwat siratal mustaqim, sampai masuk surga, orang ini dapat nazrah, dapat pandangan khusus daripada Nabi. Apa amalannya? As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Bila orang tuh dapat pandangan khusus, orang-orang yang berniat jahat lawan inya kada cagaran sampai. Wallahu ya'simuk, Allah selalu memelihara engkau wahai Muhammad. Lalu ada orang yang dapat pandangan khusus daripada Nabi, berarti orang itu dapat pandangan khusus daripada Allah. Orang yang dapat perhatian khusus daripada Nabi, hakikatnya dia dapat perhatian khusus daripada Allah. Bila orang itu dapat perhatian khusus, dijaga dari hal-hal yang buruk. Bila orang itu dapat perhatian khusus daripada Nabi, dijaga dari sesuatu nang inya kada senang. Bila orang itu dapat perhatian khusus daripada Nabi, dimudahkan segala urusan. Perhatian khusus banyakkan. Pian dapat perhatian khusus daripada bupati aja nah. Bupati itu memperhatikan lawan kita, nyaman kada? Apalagi gubernur, apalagi presiden nang perhatian. Ini kada lagi nang pejabat-pejabat dunia, pimpinan-pimpinan dunia. Rasulullah nang memperhatikan pian. Rasulullah nang memandang pian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tangan sidin kunci perbendaharaan dunia dan akhirat. Pian hendak dunia, tapi lewat perhatian daripada Nabi tadi, maka akan jadi kebaikan.
Orang yang dapat perhatian khusus daripada baginda Nabi, misalnya dapat dunia itu akan menjadi kebaikan baginya. Orang yang dapat perhatian khusus daripada Nabi, dapat harta yang banyak, maka harta itu akan jadi kebaikan saganinya. Orang yang dapat perhatian khusus daripada Nabi, dapat dzurriyyat, keturunan, akan menjadi keturunan nang saleh salehah dan akan menjadi kebaikan nang berkesinambungan, berkelanjutan, pahalanya mengalir terus lawan inya kaina liwat dzurriyyat keturunannya itu. Kita ambil contoh orang yang dapat perhatian khusus daripada Nabi, apa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Orang yang begitu diperhatikan Nabi sehingga Nabi mengatakan Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, aku cinta Khadijah dan aku mencintai orang yang cinta kepada Khadijah. Lihat kayak apa Khadijah karena dapat perhatian khusus daripada Nabi. Di antara sekian banyak bini Nabi, hanya Khadijah yang berketurunan. Karena perhatian Nabi kepada Khadijah melebihi daripada yang lain. Dan dari Khadijah keturunan Nabi itu berkelanjutan sampai hari kiamat, sampai menjelang kiamat. Dan dari Khadijah itu keturunan Nabi itu keluar wali-wali kutub, pembesar-pembesar wali nang punya karamat hidup-hidup. Jadi kalau kita nih orang awam, kita orang biasa, hendak menjadi luar biasa, ulah diri kita nih nah, berusaha sakira kita ini menjadi orang yang diperhatikan Nabi. Kita ada usaha memikirkan sekira orang perhatian lawan kita, sekira orang mencintai kita, sekira orang memuji kita, sekira orang beparak lawan kita, sekira orang membantui kita, sekira orang mengabulkan hajat-hajat kita. Ada usaha nih tuh diharap sebuting haja nah, sebuting haja 7. Kita ini menjadi umat nang diperhatikan Nabi. Kita ingin menjadi umat nang dipandang Nabi. Kita ingin menjadi umat nang dicintai dan dirindukan oleh Nabi. Bila kita menjadi orang yang seperti itu, Nabi perhatian lawan kita, Nabi rindu lawan kita, Nabi cinta lawan kita, Nabi mangganang lawan kita, bertanda dapat kita, bertanda dapat kita dicintai orang. Napa hajat kita, orang lakas menolongi, mengabulkan. Kayak apa caranya? Sekira kita ini dicintai Nabi, diperhatikan Nabi, diganang Nabi, kita maka rancak menggenang siden. Kita rancak menggenang siden. Nah kita baca salawat itu kada menggenang ada lawan siden. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam atas pian wahai Nabi. Punya pian binian lakian bacan itu rasa akan membacan itu tuh rasa akan kita ini nah mengucap salam lawan Nabi dan yakini Nabi mendengar salam kita, bahkan Nabi melihat kita, memperhatikan kita. Karena Nabi itu kada ada hijab.
Nabi itu melihat terus lawan gawian umat sidin. Inna arsalnaka syahida. Kami utus engkau hai Muhammad syahida. Syahida itu apa? Menyaksikan. Menyaksikan apa-apa nang digawi umat, apa-apa nang diperbuat, Nabi menyaksikan. Karena itu ada kitab bahari diajarkan oleh guru sekumpul bahari. Wujudun Nabi fi kulli zaman wa makan. Ada ngaran kitabnya. Itsbatu wujudin Nabi fi kulli zaman wa makan. Tetapnya keberadaan Nabi pada setiap zaman dan tempat. Nah itu perlu penjelasan nang anu pang. Kita orang awam nih cukup kita meyakini, mempercayai bahwa Nabi itu masih hidup dan sidin selalu melihat, mengawasi akan umatnya. Bila kita umat tuh mengucap salam, Nabi menjawab. Caka Nabi itu mati kada menjawab salam kita. Napa gunanya kita dalam tasyahud sembahyang itu membaca itu, napa gunanya kita beri salam orang mati? Maka dalam tasyahud itu salam lawan Nabi itu rukun kauli, tinggal aja kada sah sembahyang kita. Ditinggal assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam tasyahud itu tinggal nang itu ada sah sembahyang. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu hidup. Ada seorang wali berdapat Nabi. Lalu ujar Nabi apa? Lastu bimajid. Aku ni kada mati. Aku ni kada mati. Wa inna ma mauti ibaratun an tasatturi amman la yafqahu anillah. Kematianku itu cuma ibarat terdindingnya aku dari orang yang kada paham lawan Allah. Bila orang sudah makrifat dengan Allah, kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, faha ana arah wa huwa yarani. Ini aku melihat inya bisa melihat aku kayak. Nah, jadi kita orang awam nih yakini aja dulu. Ini awalnya. Yakini sambil mengamalkan itu, nah pian rasakan sambil hendak pian memilih nang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh 116 kali, atau assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh 100 kali. Sahaja mana hendak diamalkan. Nah jadi setiap kali membaca itu yakini Nabi melihat, Nabi mendengar, Nabi menyahut salam kita. Yakini. Ada sampai 40 hari merasakan itu pian pasti tenang hidup, pasti nyaman hidup, pasti. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Dimanapun Nabi itu berada, itu akan membawa rahmat. Rahmat Tuhan beluruk kena ke sana. Nabi ada di jiwa kita, Nabi ada di hati kita. Orang-orang sufi mengatakan kalau hakikatnya lagi malahan dibalik lagi sebenarnya. Apa dibaliknya? Seseorang kadang akan bisa rindu lawan Nabi sebelum Nabi nang rindu lawan inya. Seseorang kadang akan bisa cinta lawan Nabi sebelum Nabi nang terlebih dahulu cinta lawan ini. Seseorang kadang akan bisa menyebut Nabi, menyebut nama Nabi, melainkan terlebih dahulu sebenarnya Nabi nang menyebut nama inya. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Apapun daripada perkara-perkara terpuji nang ada pada manusia, itu semuaan sumbernya, ambilannya daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rindu kepada Nabi bagian daripada perkara yang sangat terpuji. Maka kerinduan daripada Nabi itu sumbernya ya Nabi juga asalnya. Maka alangkah beruntungnya kita bila mulut kita nang banyak dosa nang ini nah dipilih Allah untuk menyebut nama baginda Nabi. Untungnya kita mulut kita nang banyak dosa nang ini dipilih Allah untuk bersalawat menyebut nama baginda Nabi. Karena apa? Karena nama kita ini disebut di hadapan baginda Nabi dan Nabi menyebut nama kita. Dan orang yang bersalawat kepada baginda Nabi, orang yang mengucap salam kepada baginda Nabi, hakikatnya dia adalah mazhar kenyataan daripada Allah memuji kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untung benar, untung. Jadi kita ini untung kita hari malam ini berzikir, bersalawat, membaca kasidah, puji-pujian lawan Nabi. Mudahan kita ini menjadi umat nang dicintai Nabi. Mudahan kita menjadi umat nang disebut-sebut Nabi. Mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, Allah akan mengumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi. Apalagi kena bacaan tuh bila ada jemaah yang meninggal, jemaah malam Kamis nih kita hadiahihan bacaan Al-Ikhlas, zikir. Dan insya Allah kayaknya kita hilahkan kena kita bahilah untuk arwah daripada jemaah Al-Ikhlas 7 Laksa malam Kamis ini kita hilahkan pulang. Ada deruginya 4 majelis nggak ada deruginya, maka dihadiahi bacaan zikir, bacaan salawat, bacaan Al-Ikhlas. Nah hanya kena dipidiahakan pulang, dihilahkan pulang. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hama yanbaghi lizalali wajhika karim wa adimil sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wassolihan wassalaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Berkat keutamaan dan kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami dan seluruh jamaah majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin bermohon kepadamu, curahkanlah ya Allah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhamu ya Allah kepada guru kami Ustaz Muhammad Sobari dan keluarganya. Sehatkanlah ya Allah badannya, panjangkan umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusan beliau ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat-hajatnya baik dunia maupun akhirat. Juga kepada kami ya Allah, dirimulah yang kami tuju ya Allah, rahmatmulah yang kami harapkan. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami selalu berhajat kepadamu ya Rabb. Terimalah doa kami ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat kami, baik hajat dunia maupun akhirat. Para muhibbin, para santri, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya watru ya samad ya sanad ya man ilahi mustanad
ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad as'aluka Allahumma firli ummati Muhammadin Allahumma arham ummata Muhammadin Allahumma aslihu ummata Muhammadin Allahumma jbur ummata Muhammadin Allahumma afi ummata Muhammadin Allahumma farijhan ummati Muhammadin farijan azilan ya arhamar rahimin Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkilnal jannata ma'al iman Allahumma sabitna ma'al iman wa akrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman Allahumma aftah alaina wabal khair wabal barokat wabal ni'mat wabal rizki wabal sihat wabal kuat wabal salamat wabal jannah Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa ajzabil akhirah wasrib anna bihaqqi Qur'anil azim wan nabiyyikal karim syara dunya wa syaral akhirah ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum